Baiklah, saya akan menjelaskan kuis dari mata kuliah CNC, mana di sini adalah buatlah kode CNC untuk pemrosesan benda kerja menggunakan aplikasi SSCNC, di mana panjang dan lebarnya 50 x 50 dengan ketinggian 20 dan juga kedalamannya sekitar 0,5 dengan radius 10. Ini radiusnya ada yang berbeda, ada yang ke dalam, ada yang keluar. Oke, langsung saja kita buka SSCNC. Yang saya gunakan itu sistem CNC-nya itu yang 802 DM dengan soft encryption. Langsung runkan. Nah, kemudian sini ada tampilan dari scene numeriknya. Kita akan men-settingkan ataupun mengkalibrasi ya. Ya, lebih tepatnya itu mesin dari CNC ini, dimana pertama-tama kita pilih workspace, lalu stop ini untuk men-setting ukuran sesuai dengan perintah dari tugas yang sudah diberikan. Ini 50 untuk lebarnya, tingginya sekitar 20 dan juga panjangnya sekitar 50. Udah oke. Kemudian workspace clamp, mana ini untuk membuat si benda kerja berada di atas pahat. Jadi ketika kita mengerjakan itu nggak di dalam alat, benda objek yang kita milingkan itu tidak berada di dalam. Dan maksimalnya itu sekitar 15. Lalu kita oke. Kemudian kita tool management, di mana tool management ini nantinya untuk mengukur, untuk membuat mata milingnya. Ya, kita pilih yang ini flat, diameternya bilang 10 atau sekitar 1 cm. Lalu kita tambahkan diameternya 10 mm, ini 100 untuk panjangnya, panjang mata milingnya sekitar 10 cm. Lalu oke kan. Kemudian add into magazine, kita bilang main spindle, lalu oke. Lalu kita dekatkan benda kerjanya. Nih. Lalu kita setting kembali untuk masalah X, Y, dan Z-nya. Kita setting dulu. Klik MDE. Nah, di sini ada muncul blok, di mana blok ini inilah program yang akan kita buat untuk kita jalankan di mesin CNC-nya. Klik set base, ambil yang X, Y, Z-nya itu sama dengan 0, supaya set base-nya itu gampang kita carinya mulai dari 0. Set real, langsung back kembali. Langsung masukkan program-program yang akan kita gunakan untuk membuat model yang sudah diberikan oleh materi. Oke, sekarang kita akan membuat programnya yang sudah saya catat di buku. Berikut adalah list program yang sudah saya berikan, di mana sini ada fungsi G0, G91, G54, S1000, dan M3, di mana G0 ini fungsinya adalah sebagai perintah pergerakan cepat, yaitu menuju ke titik yang akan kita tuju, ataupun titik koordinat semula. Namun G0 ini tidak memotong, sementara G91 ini adalah program incremental. Saya menggunakan program incremental, dan juga sini ada G54, di mana G54 ini fungsi dari base koordinat, dan juga ini ada S1000, ini adalah kecepatan. Ini ada M3 ini adalah spindle yang on dan juga bergerak searah jarum jam. Di sini ada fungsi G1, di mana G1 ini fungsinya adalah sebagai pemahat secara garis lurus ataupun vertikal dan horizontal. Dan dia memahat hanya bisa lurus dan juga
Di sini saya gunakan fungsi G2 dan G2 dan G3, mana fungsi G2 dan G3 ini juga sama fungsinya seperti G1, hanya saja bedanya di G2 ini pemotongannya searah jarum jam, sedangkan G3 berlawanan arah jarum jam. Ya, langsung saja kita running sambil saya menjelaskan. Jadi sebelum itu kita harus ke ini stock size NLCS, kemudian oke, kemudian workspace clamp, dan oke. Nah, untuk masalah rapid position saya pilih di sebelah kiri pojok. Ini base saya. Lalu set base, CZ-nya, set rail, kembali. Kemudian kita running. Nah, program akan berjalan. Akan kita lihat. Fungsi G1-nya untuk memotong sekitar 0,5. Dan juga di sini saya berikan fungsi I dan J, di mana I ini sebagai sudut dan juga J ini sebagai radiasi. Nah, tuh. Saya gunakan sini di G3 karena dia polanya berlawanan arah jarum jam. Oke, kemudian kita stop. Kita lihat kembali hasil kerjanya. Sudah sesuai dengan permintaan ataupun dari pemateri. Mengapa saya berikan di sini di program tadi J-nya 15, karena radiasi yang diminta oleh pemateri sekitar 10 ditambah dengan mata milling setengah dari mata milling yang kita gunakan. Karena mata milling yang kita gunakan tadi 10, jadi setengah itu sekitar 5 ditambah 10 jadi 15. Oke, mungkin itu aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.